Harapan semua orang yang terjun di dunia saham pasti ingin kaya dari saham, terutama para pemula. Iya nggak bro? Yoi bro. Pertanyaan selanjutnya, apakah bisa kita kaya dari saham? Jawabannya bisa. Asalkan kalian punya jurus 3M, yaitu mindset, modal, dan momentum. Di video kali ini kami akan kupas tuntas satu persatu, jadi saksikan terus ya. Hai, apa kabar teman-teman di sana? Kita berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan buat teman-teman yang belum vaksin, ayo segera vaksin. Dan kami juga selalu menghimbau untuk melakukan prokes dengan cara 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Data menunjukkan jumlah investor Indonesia tembus 5 juta SID. Bahkan yang lebih menariknya, hanya dalam waktu 4 bulan terhitung mulai Januari sampai dengan April, tercatat 1,2 juta investor baru yang gabung di pasar modal Indonesia. Sisi positifnya, kita senang dengan kehadiran investor-investor muda yang gabung di pasar modal Indonesia. Kita berharap dengan kehadiran teman-teman investor muda yang gabung di pasar modal Indonesia membuat ekonomi Indonesia semakin maju. Sisi negatifnya, banyak dari investor-investor muda yang baru bergabung, tapi belum mempunyai pengetahuan yang cukup seputar pasar modal, khususnya saham. Kali ini kami akan memberikan edukasi pengetahuan yang benar tentang dunia saham. Kembali ke topik semula, apakah kita bisa kaya dari saham? Jawabannya bisa, dengan cara 3M, mindset, modal, momentum. Yuk kita mulai satu persatu. Yang pertama, mindset. Sebelum saya menjelaskan tentang mindset yang benar, saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Semisal kalian membeli saham, katakanlah Bukalapak. Alasannya apa beli saham Bukalapak? Lalu tujuannya apa beli saham Bukalapak? Tujuannya jangka panjang atau jangka pendek? Kemudian, kalau misalkan saham Bukalapak itu turun 10-15%, mau di hold atau mau dijual? Pertanyaan ini adalah pertanyaan basic yang kalian harus bisa jawab. Coba renungkan. Kalau kalian nggak bisa jawab, berarti kalian beli saham ikut-ikutan. Dan ini mindset yang salah. Nah, kami akan memberikan mindset yang benar. Mindset yang benar adalah tentukan dulu kalian tuh tipe apa. Yang pertama, apakah kalian tipe investor atau yang kedua, kalian tipe trader. Hal ini berbeda jauh, jangan dicampur aduk. Kita ngomongin tipe investor dulu. Kalau teman-teman itu tipenya investor, berarti membeli saham yang pertama untuk jangka panjang. Yang kedua, biasanya investor menggunakan fundamental analisa lebih banyak daripada technical analisa. Yang ketiga, investor tidak perlu mengamati pergerakan harga setiap hari. Jadi, investor ketika sahamnya turun 10-15%, biasanya investor nggak perlu takut karena memang tujuannya jangka panjang. Yang keempat, psikologis antara investor dan trader juga berbeda jauh. Investor biasanya lebih santai dan lebih rileks daripada trader. Untuk tipe trader, ciri-cirinya adalah yang pertama, dia beli saham untuk tujuan jangka pendek. Yang kedua, analisa yang digunakan kebanyakan adalah analisa teknikal daripada fundamental. Yang ketiga, seorang trader harus mengamati pergerakan harga setiap waktu. Yang keempat, psikologis trader juga harus kuat karena dia harus tahu kapan dia masuk, kapan dia keluar. Bahkan, seorang trader harus tahu batas toleransi kerugian atau cut loss. Kesimpulannya adalah kalian harus bisa menjadi seorang trader atau seorang investor. Jangan dicampur adukkan. Contohnya begini.
Misalkan kalian membeli saham Bukalapak dengan tujuan untuk menjadi trading harian. Kemudian kalian beli dan Bukalapak akhirnya harganya turun dan semakin turun. Seharusnya kalau tipe trader harus ada batas kerugian yang ditoleransi. Tetapi jika kalian tidak memberikan batas kerugian atau cut loss, kalian akan menjadi investor dadakan. Dan ini tidak boleh karena mindset antara investor dan trader harus berbeda. Yang kedua, modal. Modal sangat berperan penting untuk kaya dari saham. Jika modal Anda 100.000, maka akan lebih lama kaya dibandingkan dengan modal yang 100 juta. Nah, jika pertanyaan kalian adalah, apakah bisa kaya singkat dari investasi saham? Jawabannya, tidak bisa. Jika kalian ingin kaya singkat itu bukan dari saham, tapi kalian harus memulai usaha. Hal ini berbeda sekali dengan investasi saham. Karena investasi saham itu butuh waktu dan proses yang panjang. Kelebihan investasi saham dibandingkan memulai usaha adalah kalian tidak perlu menyewa tempat, membayar listrik, ataupun membeli peralatan. Jadi cukup dengan modal yang memadai agar kalian bisa kaya dari saham. Misal, si A dengan modal 10 juta membeli saham dengan return 30%, maka dia hanya mendapatkan 3 juta rupiah. Lalu si B dengan modal 100 juta membelikan saham, walaupun returnnya hanya 20%, tapi dia mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, yaitu 20 juta. Nah, dalam investasi saham ini, modal sangat berperan penting. Buat teman-teman pemula yang modalnya kecil, kalian tidak perlu khawatir. Kalian juga bisa kaya dari saham dengan cara metode dollar cost averaging. Asalkan kalian membeli dalam jumlah yang sama, berkala dan konsisten. Yang ketiga, momentum. Salah satu cara untuk menjadi kaya di dunia saham adalah momentum yang pas atau timing yang pas. Contohnya begini, ketika pandemi terjadi di awal April 2020, kita tahu berdampak pada IHSG, sehingga IHSG turun ke level 4.000-an, di mana pada saat itu banyak investor yang takut untuk investasi di dunia saham. Tapi nggak berselang lama, IHSG mengalami peningkatan dan puncaknya berada di Januari 2021 di level 6.200. Berarti sudah ada kenaikan sekitar 60%. Bayangkan jika kalian di April 2020 membeli saham, di mana di saat orang lain takut membeli saham, kalian akan mendapatkan keuntungan 60% lebih hanya dalam hitungan bulan. Seperti yang Bapak Warren Buffett bilang, we simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful. Cukup sekian video kita kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian dan perlu kami ingatkan lagi, jangan ragu untuk klik like and subscribe. Dan jika kalian ada kritik saran yang bisa membangun channel ini, please chat dan komen di kolom komentar supaya kita bisa memberikan video-video yang menarik seputar dunia investasi berikutnya. So, thanks for watching and see ya.